Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pandot 77. Saya sebagai host Barjobono akan mereview film pendek yang akan dirilis di channel Lemah Teles channel. Oke. Pertanyaan pertama, apa judul yang akan dirilis oleh Lemah Teles channel? Kita monggo dulu ono paman. Mas Salim BS, perkenalkan dulu, jangan lupa. Oh iya. Saking semangatnya sampai lupa. Temen Mas Salim BS selaku aktor pemeran utama di film. Untuk judul film pendek tersebut kita memberikan nama judul Semoga Jodohku Tidak Salah Jalan. Semoga jodohku tidak salah jalan. Menarik bukan? Menarik. Bukan. Semoga ya Allah jodohku tidak salah jalan. Mas Pandot 77 selaku tim kreator, direktur utama, manajer, CEO, Lemah Teles. Lemah Teles channel. Semua pangkat tuh. Terus. Oke. Siapakah aktor atau pemeran di balik layar film tersebut? Nah, kita sendiri. Kita sendiri. Mas Salim BS. Kita berdua. Bukan kita sendiri. Untuk dari cerita judul tadi juga cerita nyata pengalaman Mas Salim sendiri. Kita ambil dari cerita itu, terus akhirnya menjadi judul dan sekarang menjadi sebuah film pendek. Terus untuk peran utama Mas Salim dan saya hanya menemani saja. Dan hanya ada 2 orang saja di situ. 2 orang. Duet. Mau? Terus. Semoga jodohku tak salah jalan ya Allah. Bagaimana proses pengambilan film? Proses. Iya. Kalau proses malah properti kita seadanya. Properti saja. Seperti alat perekam, audio kita seadanya. Adanya Mobil seadanya. Kita langsung main eksternal dari HP itu. HP itu peralatannya. Untuk pengambilan gambar, gantian. Dan tidak ada syuting, bagian syuting tidak ada, cuma kita berdua ambil gantian, terus editor juga sama, editor juga kita berdua, semuanya kita berdua. Nah, nanti harapan saya untuk teman-teman yang mau gabung kerjasama, boleh kita kerjasama, bagian editor, bagian apa saja kita bisa. Nah, ini sebagai contoh film inspirasi kita. Bagaimana di balik film ini kita berproses hanya dengan seadanya bisa, hanya dengan fasilitas, kemampuan, keilmuan, pengalaman yang kita punya, tidak terlalu memaksa. Untuk skrip kita tulis ya, tapi di otak. Hebat ya. Kita tulis di buku tapi di otak. Kalau yang adegan langsung mikir kita, sambil mikir. Atau tidak, teman tidak. Dan tanpa skrip kita mungkin untungnya ini tidak cerita karangan lah ini. Itu yang menjadikan kita mudah untuk saling mengisi apa kurangnya apa itu, karena saya hanya membaca ceritanya terus jika untuk apa, dan awalnya dari kata-kata sampean dari WA ya. Iya, WA itu status WA, imajinasi. Kita kembangkan. Saya punya ide. Keren hebat. Tanpa skrip dialog, tapi tanpa ditulis. Bisa diwoco. Ya, terus. Jadi kita tetap punya kerangka lah, intinya enggak secara tulis, tapi kita hanya langsung ngobrol, kita latihan. Sebelum kita rekam, kita ngobrol-ngobrol dulu, saling apa yang kita cakap, apa yang kita bicarakan, terus adegannya seperti apa kita gambarkan. Dan banyak video-video yang
nggak jadi juga banyak, jadi gagal buat lagi jadi terus Ya itulah. pantasnya ini dikasih adegan apa, pantasnya ini dikasih adegan seperti apa, langsung gitu. Dari seadanya untuk selayaknya biar Kita tetap nikmat berusaha dipandang. Semoga untuk selayaknya, untuk film ini layak untuk ditonton. dinikmati oleh semua kalangan, semua pihak lah. Itu yang penting. Cuma saya juga tidak maksa dengan fasilitas apapun yang ada kita. Iya. Properti juga seadanya, terus tempat juga seadanya. Sebelumnya apa motivasi yang membuat film tersebut tercipta? Ya kita ingin memotivasi seluruh rekan-rekan, semua rekan-rekan Umumnya khususnya untuk diri kita sendiri, bagi Mas Salim, karena di situ ada dua latar belakang, yang mana Mas Salim sendiri itu sebagai seorang yang proses untuk mencari jodoh sampai hari ini juga, sedangkan latar belakang saya sudah menikah, Sudah ketemu jodoh, sudah Mas Pando. ya menjodohkan itu motivasi. menjodohkan diri. Berbagi pengalaman Mas Pando Jadi di situ Mas Salim bertanya kepada saya soal bagaimana proses untuk mencari jodoh atau menemukan jodohnya atau apa ya. Saya juga masih kompleks lah, untuk urusan jodoh itu kompleks, masing-masing prosesnya itu tidak sama ya kan. Tapi kan Tidak sama, setidaknya saya punya pengalaman yang itu ya justru untuk semangat Mas Salim juga, untuk kita semua semuanya khususnya ya minimal tanda-tanda lah, tanda-tanda jodoh. tanda-tanda jodoh. Dan saya itu membayangkan kita bisa kok sebelum menikah itu sudah ada gambaran jodoh kita itu seperti apa. Tidak mungkin kita membayangkan jodoh yang di luar ekspektasi kita kan, masuk tuh. Oh gitu. Berarti jodoh itu bisa digambar terus. Sebenarnya seperti itu, ketika kita sudah ketemu jodohnya, ketika sudah ketemu wanita yang cocok, itu kadang sebelum itu sudah kegambar. Cuma waktu sebelumnya itu terkadang kita berandai-andai gambar sing koyo piye sing ngopo kan. Hari ini kita hanya sebenarnya jodoh itu sudah ditetapkan aslinya, cuma kita menyesuaikan, kita mempersiapkan, kita memperbaiki agar jodoh kita pas, tidak salah-salah. Mungkin sudah pernah menemukan yang sudah digambar untuk Mas Salim sendiri. Kalau yang saya gambar ya sudah sebetulnya, tapi ya itu ada kendala dari ya orang tua. Nah orang itu tua kan nggak cocok. berarti kan termasuk misalkan benar-benar itu jodohnya, suatu saat kan bakal mosok ngono terus kan. Suatu saat orang tua mungkin oh ya wis lah anak iki wis wayahe dan dhek duwe senengan dhewe, akhirnya dijodohkan lah seorang wanita. Itu kalau gambaran jodoh menurut saya sendiri. Gitu. Kalau inspirasi dari film tersebut ya apa ya yang mendorong membuat film tersebut itu dari pertanyaan ibu saya. Gimana pertanyaan seorang ibu kepada Mas Salim? Pertanyaan ini pertanyaannya itu. Ya jauh tapi jauh. Bebas Mas, Sunda, Jawa, Madura. Sudah gak iso. Madura menawi saged ya. Madura. Yang Madura. Madura bisa sekone-sekone kok Jam. Sekeji. Mak kita kok ngene. Cung, nanti calon bojomu, mak pengen ngerti. Mak tak kok ngono. Terus tak Jawa. Podo mak aku pengen ngerti ngono. Jadi secara gak langsung kan podo ae aku ora ngerti jodohku sih. Makane iku. Iki jodoh ini Minimal roh tanda-tandanya. Iya. nah Tanda. dari tanda-tanda itu muncullah sebuah usaha di mana Mas Salim berusaha untuk berdoa semoga jodoh tidak salah. Oh iya. Karena jalan kehidupan seseorang itu sebagai tanda katakan. Ya, misalkan tujuannya Mas Salim ke sana, ya kan minimal kan ada
sudah kita ketahui bahwasanya jalan yang menuju ke sana itu lewat mana, dan apa yang kita persiapkan ketika kita harus sampai dalam tujuan itu. Misalkan kendaraan, transportasi, apapun itu tadi di film itu ada cuplikan sedikit. juga gambaran perjalanan di mana sampai memilih jalan nggak enak harus ada opsi apa, itu kan sebagai simbol bahwasanya orang rumah tangga itu kalau nggak cocok aja. Saya untuk setahun ini saya target menikah, katakan saya harapan saya umur berapa saya target. Nah, proses setahun ini saya nggak berpikir tentang hidup. Saat ketemu nih, terus saya diproses untuk saya niatkan untuk membersihkan diri dari perasaan-perasaan kepada wanita siapapun yang mana itu, agar saya bisa melihat siapa sih yang pantas mendampingi saya. Mungkin nanti masnya bisa merasakan fase itu. Dewasa sudah tidak memikirkan terlalu memikirkan. Pertanyaan terus ke Mas Pandot yang berpengalaman kan? Setahun ramikir blas masalah jodoh, tapi moro-moro jodoh teko langsung dirabi, kok iya gitu kan? Nah, untuk masalah nggak mikir itu bukan kok terus nggak kepikiran blas. Jadi nggak mikir itu saya nggak ngechat atau nggak infokan, nggak terlalu terikat dengan perasaan sama seseorang gitu. Maksudnya itu, tapi tetap saya dari saya membatasi diri untuk tidak seperti terikat dengan seseorang yang saya sukai, katakan itu bisa saya memilih untuk membuka ruang untuk yang lain. Oh, berarti jadi lebih luas untuk saya menyesuaikan siapa sih yang layak untuk menjadi pendamping saya, itu saja. menerima CV sampean yang Jadi aku malah nyeleksi, malah menciptakan lowongan nih. ya iya, dari segi yang saya pikirkan standar cara ngomong yang layak untuk menjadi pendamping saya, itu saya yang apa jadi pikiran itu malah justru dia nyesuaikan nang wong tua untuk hidup dalam lingkungan saya, sampai tak ajak dalam kehidupan saya bagaimana nanti ketika membangun rumah tangga seperti apa, ketika kita sehingga itu yang disesuaikan lingkungan masyarakat juga. Terus dia bisa nggak menerima kehidupan saya, bisa menerima karakter saya gimana ini. masuk. Nah, setelah mendengar jawaban dari Mas Pandot tadi, sekarang saya kembali melempar pertanyaan kepada Mas Salim. Ya. Sampai fase mana sekarang berada? Apa mungkin sudah membuka proses masalah jodoh tadi? Ya, fase bukan membuka, bukan menutup. Ya. Memperbaiki. Ya, menyiapkan, lebih menyiapkan. Tapi bukan harus selalu mencari-cari jodoh, itu enggak. Berarti kok beda Lebih menyiapkan. Kalau ada apa ya, tiba-tiba jodoh itu datang dengan sendirinya. Nah, saya itu lebih menyesuaikan cocok enggaknya itu. Orang langsung tepet. Nah, langsung tepet. lari. Ya, jadi tetap doa orang tua, doa restu orang. Makanya kenapa yang diharapkan di undangan-undangan pernikahan itu doa restu, bukan amplop loh. Bukan. Tapi gak ngamplopnya kebaco. itu kesan yang saya. Jadi di situ ada banyak simbol lah, kan tergantung siapa yang menonton nanti bisa ditonton, diamati orang yang berjalan di perjalanan, terus gimana menyesuaikan, terus mana yang harus kita buat jalan itu butuh bekal, butuh sangu bareng ya toh, butuh transport juga, butuh bensin, butuh rokok, butuh makan dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan menjadi tanggung jawab. Nah, kira-kira Mas Salim sendiri ada nggak sosok wanita yang sudah mendekat, mungkin sudah mulai member ciri-cirinya sudah sedikit tergambar, yang ada yang disesuaikan juga. Iya seperti itu. Kalau untuk masalah itu ya ono lah.
Ono. Ada guys. Jadi sudah ada. Sudah ada. Tapi kendala orang tua masih belum cocok. Masih belum lapor sama orang tua ini. Orang tua masih belum tahu. Rencana kapan? Yes. Minta doanya. Ya. Tahun depan insya Jangan Allah. takut-takut. Paling enggak sampai sudah ya berani bercerita pada orang tua itu berarti menunjukkan tanda kesiapan. Ya, muka orang tua melihat. Foto pra YouTubean. Paling enggak Kalau ikatan cinta teman. tonggone wong, tonggone mak Ini mana Pak tadi? mulai tani. Laporan kamu. Anakmu dia film bareng. Mungkin hanya pertanyaan terakhir yang tersisa Oke, apa? tentang pesan moral atau edukasi yang tersirat dalam film tersebut. Untuk sampean. Untuk masalah PS, untuk filmnya apa pesan moral yang ada di dalamnya atau edukasi yang tersirat? Kalau untuk saya pribadi, khususnya saya pribadi ya, Ya, dalam apa ya, mencari jodoh itu kita nggak harus terlalu apa ya, mengejar, terlalu ngoyo, apa bahasanya? Terlalu bersemangat. Bersemangat oh ya, tapi gak nemen-nemen gitu, sampai itu. Tapi jangan terlalu membiarkan. Mesti tetap awak dewi itu Yakin bahwasanya jodoh ada lah ya. ya ada. ya, gitu. Nah, terus lek awak dewi pengen mengambil jodoh itu apa? Ya? menemui jodoh kita Mengunduh. Ya, kita harus meminta kepada yang yang menciptakan dia. menciptakan jodoh. Seperti itu. Ketika kita ingin didekatkan kepada jodoh kita, Nah, kita harus meminta siapa yang kita jodoh. mendekatkan diri kepada yang menciptakan dia. Sing gawe njaluk sing gawe jodoh. Jodoh, Usaha, ikhtiar, tawakal, pasti Mm-mm. memperbaiki diri. perjuangan dan doa. Terus Yuk kalau closing. ya mungkin ada tambahan dari Mas Pandot. Untuk closing itu tadi jodoh itu seperti bayangan. Hingga ketika apa jenenge dikejar akan Menjauh menjauh. Terus ketika berpaling. ketika kita berpaling maka akan menghilang. Ya wis, Itu bukan jodohnya, itu proses. Itu Jadi, proses. itu simbol kita agar tidak terlalu ya tidak terlalu. Kita harus membiarkan ya tidak terlalu bodak menghilang. Ini simbol proses kita ya biasa. Nah ya berarti jodoh itu seperti bayangan. Ketika dikejar akan menjauh. Ketika kita berpaling maka akan menghilang. Itu proses pencarian jodoh. Jodoh itu pasti. Jodoh. Nah, jodoh, rezeki, pati. Nah, Sudah digariskan. sudah digariskan. Semua sudah direncanakan dan semua pasti. Maka kita tidak perlu khawatiran. Jangan lupa untuk teman-teman, rilisnya kapan? Ditunggu saja untuk pastinya kapan belum ada jadwal ya. Ya, Tapi rencana dalam waktu dekat ini kita langsung upload. Jangan sabar ya. doakan segera cepat. Segera cepat. Jangan sabar. Dan nanti untuk teman-teman sekiranya ada kekurangan lah dalam pembuatan film tersebut, baik itu pengambilan gambar, audio atau apa ya, penyampaian bahasa, mohon diperbaiki. Dikomentari lah. Dikomentari sejahat mungkin lah. Aja teman-teman lah, ini gak betan bos. Ini gak betan. Yes. Itulah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Aling BS dan Mas Pandot 77 ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Barjo Mas Barjo Bono. yang sudah menyempatkan diri untuk Oke. kepo. Jangan lupa juga subscribe channel kami Pandot 77 dan Lemat untuk film Teles. itu channelnya Lematles Channel. Lematles. Pengen langsung balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.